Terus kalau burungnya luput nggak bisa disetting poinnya pas gimana? Setting speednya gimana? Bapak ke. Aku resiki Mas. Oke. Teknik membersihkan tembok yang baik dan Tepat. asam kreatif tenan. Yes. Oke. Oke teman-teman Kicau Indonesia, kita ketemu lagi sama Mr. Bulan. Kali ini saya mau tanya-tanya seputar bagaimana mencetak paut berkualitas berdurasi dan cara menampilkannya. Gimana Mas Bulan? Siap, oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas sehat. Oke. Tapi baru kurang mood nih Mas. Kenapa kok bad mood gitu kayaknya? Ini lomba hadiahnya baru dikit. Yang bikin gak mood itu gitu. Bikin bete ya? Bikin bete, wah. Juara tapi nggak ada hadiahnya ini, wah. Suara tapi kayak hati-hati aja. Aduh, hati-hati kali. Oke. Gimana kalau kita kasih makan ikan dulu? Biar Terus kasih makan apa nih? Kasih air. air. Kita prank aja ikannya. Oke. Yeay, selamat. Ada kena prank, ada semua. Padahal baru kena prank dewe Mas Bulan. Ya. Oke Mas Bulan, ceritanya bagaimana cara mencetak Paut paut durasi. berkualitas? Oke, awal mula buat nyetak burung paut berkualitas yang tentu kalau dikatakan kualitas di sini burung kalau paut itu yang berdurasi ya Mas. Iya. Buat burung paut berdurasi itu pertama kita emang dari terah dulu. Terah, terus katuranggan burungnya juga. Mental juara itu. Ya, mental juara perlu diperhatikan juga dari indukannya. Terus proses selanjutnya itu kalau saya pemasteran. Mulai dari kapan itu pemasterannya? Pemasteran di usia dini kalau saya dimaksimalkan lah kalau buat pemasteran itu bisa mulai udah baru loloh udah dimasterin. Terus kalau saya pemasteran di sini fokus ke dia selepas loloh. Jadi dia baru belajar makan millet. Oh, baru belajar makannya ya, itu langsung udah mulai di udah disendirikan, jadi nggak di sistem koloni. Jadi emang kita fokus disendirikan, kita garap itu burung, jadi kita single factor, kita proses mastering. Jadi kalau proses pemasteran, baiknya burung di full krodong atau jangan nampak burung lain. Jadi semaksimal mungkin burung itu hanya buat dengerin ya, konsentrasi pemasteran. denger masterannya itu. Iya. Harus pakai apa itu namanya, asli burung asli apa? Kalau efisiennya sih burung asli. Jadi emang di rumah emang ada beberapa burung yang emang buat masteran. Dia gacor durasi dia emang khusus buat masteran. Jadi gini, kalau buat rawatan sebenarnya sederhana kalau buat burung paut itu ya. Jadi burung paut itu paling kunci utamanya itu kan dia dijinakin dulu. Jadi selama proses pemasteran rawatannya itu mandi semprot jemur. Terus kita balik ke tempat pemasteran full krodong. Nanti malam kita mandiin lagi sebisa mungkin dia biar jinak. Nanti kalau udah mulai mapan, biasanya aku minimal buat pemasteran di usia paut itu 2 minggu sampai 1 bulan lah. Nanti baru kita proses selanjutnya kasih temen istilahnya buat undulan. Ya bisa, kalau orang sekarang ngatain
di untul. Jadi buat teman biar burung itu enggak kepo. Soalnya kalau burung single factor dibuat main di kelas baby atau PAUD, kalau tanpa pasangan atau tanpa untul tuh biasanya kepo. Ya. Gacornya nanti kurang ya. Karena Ya, dia kan habis waktunya ya. cuma Dia buat ngepoin burung lain. Jadi setelah proses pemasteran itu burung udah mulai mapan, udah mulai jinak, kita kasih pasangan itu lagi. Dikasih pasangan, terus kalau sudah mulai istilahnya nggak berkelahi lah, udah mulai akur, apa? kita mulai bawa ke lapangan. Jadi gini, kalau saya amati burung PAUD itu tanda-tandanya udah mulai siap buat dilatih itu biasanya posisi dia dijemur, dia udah mulai kriwik-kriwik, dia rajin. Ngembang gitu. Itu enggak masalah ngembang atau enggak. Yang penting dia mulai dijemur, Narik-narik diri, walaupun ada kriwik. temennya itu dia mulai narik. Dia mulai kriwik atau bunyi itu tandanya udah mulai bisa dilatih. Soalnya kalau buat baby itu kan dia maksimal usia 3 sampai 4 bulan itulah. Kalau PAUD kan kita beda lagi. PAUD dia belum jatuh bulu bisa main di kelas PAUD. Cuman kan sekarang ada fenomena kelas baby. Jadi kita latih burung usia dini lah. Sejak kecil. Sejak kecil udah Langsung mulai sekolahin. dikenalin lapangan. Jadi poin pentingnya buat nyetak burung kualitas, burung berdurasi itu di tahap pemasteran. Pemasteran. Kalau dulu kan ada pemasteran sama di umbar, latih fisik itu Bisa. efektif nggak sih itu? Itu Efisien kalau buat polier atau umbar kita nggak lakukan itu, soalnya kalau burung PAUD itu atau baby itu masih jarang lah dia mau terbang buat masuk di polier itu. Kalau PAUD ya. Iya. Jadi emang kita fokus ke di rawatan sama pemasteran itu biar jinak kalau perawatan itu. Kalau itu ya, kalau masih baby pada umumnya ya, bukan kalau beda lagi kalau kita bicara burung yang berbakat. Pada umumnya dengan pemasteran seperti itu nanti dia usia 3 bulan lah. 3 bulan itu keluar durasi berapa? Kalau itu tergantung burungnya juga mas sebenarnya. Berarti nggak bisa pukul rata. Nggak bisa pukul rata. Soalnya kita kan kembali lagi dari terah atau indukan burung tersebut. Karena bisa juga nggak jadi gitu ya. Ya, Kalau biasanya saya ada masih- mentalnya juga. Dia di rumah gacor tapi di lapangan dia nggak mau nampil, kan banyak kasus seperti itu. Kalau bicara durasi aja, kita bicara durasi. Oke. Durasi kira-kira minim sampai berapa itu? Kalau Kalau aku dengan metodenya Mas Bulan, yang pernah dialami Mas Bulan aja. minim buat burung baby bisa saya bawa ke lapangan itu dia minim mempunyai durasi 10-15 lah. 10 sampai 15 detik Dengan itu minimal. metode kayak itu tadi Ya, ya. minimal baru kita bawa ke lapangan. Terus gini, kadang orang berpikiran lain. Gimana? Jadi gini, ada yang dari kita beli bahan udah langsung dipasangin. Sebenarnya kalau menurut saya itu salah. Kenapa kok bisa salah? Jadi burung itu kan emang basicnya burung dia pasti narung dulu vektornya. Ada proses tahapnya dia vektor buat ngeluarin durasi narungnya itu yang bikin burung durasinya itu keluar sebenarnya itu. Kalau udah dipasangin dia nggak narung. Dari kecil udah dipasangin, dia jatuhnya cuman kriwik liar. Itu membuat burung tidak maksimal lah durasinya. Jadi aku melakukan metode pemasteran dan single factor. Dan dijadikan factor dulu Iya, ya. factor dulu, baru kita kasih pasangan buat ngeluarin durasinya. Jadi poinnya itu emang kan di pemasteran sama burung itu memang basicnya factor dulu buat ngeluarin durasi. Terus kalau asupan makanannya ini
Kalau untuk PAUD? Apa ada vitamin apa? kalau vitamin itu kan tergantung selera sebenarnya. Buat naikin birahi dia, buat gacorin dia, itu bisalah pakai produk apapun, itu selera. Terus kalau pakan emang menurutku penting. Gimana ya? Soalnya gini, burung itu bunyi karena berdasarkan birahi burung. Lah, Meskipun masih masih paut, baby. masih baby. Soalnya gini, burung lovebird itu bunyi kan dia karena birahi. Jadi aku berasumsi burung kita kasih pakan buat naikin birahi dia, membuat dia bunyi. Jadi kalau baby itu udah mau rajin itu pasti udah keluar birahinya. Jadi kita dongkrak pakai pakan yang istilahnya buat dongkrak birahi dia. Biar dia bunyi dulu gitu. Dia bunyi dulu. Nanti kalau buat praktek di lapangan kita akan bisa mengolah burung itu di lapangan, entah settingannya bisa sistem kabut atau semprot itu. Kita mau naik kita spray biar dia mapan dulu. Itu kan kalau masalah settingan kan berbeda. Soalnya tiap karakter burung itu berbeda-beda juga. Dan pakemnya, mantepannya yang nyeting itu juga Ya. beda-beda. Jadi kita nggak bisa pukul rata harus gini. Apalagi sekarang dengan sistem baby atau paut kelas lovebird batas point itu kan pandai-pandainya kita buat nyeting burung juga sebenarnya. Ini sebenarnya burung faktor durasinya panjang-panjang, cuman sekarang ada sistem batas point. Oh, kita kali buat semprot main basah atau main apa kabut gitu kan, supaya nggak melebihi nggak batas maksimal poinnya. ya kan. Betul. Jadi malah nggak di top performing, Iya. tapi dipaski aja sama Ya kayak tadi kita main batas poin dikit, udah kita main semprot buat burung bisa burungnya ikut. biar nggak Biar cukup bunyi aja lah, nggak usah nggak maksimal all-all kerjanya. gitu. Betul. Ya, terus kalau burungnya luput nggak bisa disetting poinnya pas gimana? Setting jadinya gimana? Nggak, bercanda coy. Nggak, kita nggak nyeting gitu. Nggak usah nyeting juri, percuma nyeting juri, tapi apa kalau nanti akhirnya hadiahnya dikit. Tiketnya Percuma. piro? Hadiah piro? Ya. Jebul rabadi ya. Kalau sekarang yang penting kita buat burung maksimal aja lah kerja. Kita udah ada kepuasan sendiri. Dan Kita bikin dari paut, hmm, dari bahan sampai dia mau kerja maksimal dan berdurasi panjang gitu kan. yang kita puas. pasti lebih seneng lagi kalau sold out fantastis ya. Yang penting poin utama itu sold burung out. bisa sold out. Siap. Oke, gitu dulu kayaknya. Ada lagi enggak untuk baby, seputar baby? Kalau seputar baby, yang penting kalau main baby itu udah poin pentingnya itu aja mas. Kalau saya Pemasteran, pemasteran dan perawatan tuh yang dimaksimalin. perawatan rutin, asupannya pakai. Jadi jangan salah lah, burung belum punya durasi udah dipasain itu keliru. Kalau menurut aku loh, itu udah keliru. Berarti digacorin dulu, durasi dulu, Ya, baru ditenangkan dengan pasangan gitu. ya. Biar tidak gitu. Biar nggak gitu. Pokoknya kalau main paut atau baby seperti itu mas. Siap. Berarti intinya tuh, dan meskipun kalau burungnya udah kerja maksimal, burungnya udah kita rawatnya udah maksimal tapi nggak mau nampil juga, mungkin karena belum kondisi atau Ya. kurang hoki aja. Benar. Repot lagi kalau udah kita nyetingnya bener, kita rawatnya bener, gantang maksimal, hadiahnya ya nggak maksimal. Bikin sakit itu mas. Bikin bad mood ya. Bikin bad mood. Terus sekarang itu kayak kena prank gitu. Sekarang balas dendamnya di ikan ya. Kita ngeprank ikan aja. Makan. Oke teman-teman, kita sudah ngobrol panjang lebar sama Sebulang yang baru aja kena prank ya. Udah gitu aja lah, nggak usah panjang lebar. Thank you buat teman-teman yang udah nyimak. Thank you buat teman-teman yang udah like, subscribe, selalu kepoin Kicau Indonesia ID. Ini akan
Ini sebenarnya episode kedua dari 1 tahun yang lalu. Nah, susah ini carinya orang ini. Sekarang kayaknya udah mulai gampang karena jarang gantang ya. Gantangan belum full soalnya. Kurang Ini semangat nih buat gantang kurang bro. semangat ya. Besok kita gantang dengan gacoan yang lain. Oke, Karena siap. ada konslet juga di rumah. Ada. Oh, besok di bawah. Oke. Siap, siap. See you next.